wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berbahagia untuk teman-teman saya yang masih aktif di channel Nur Salim Mondeso. Baik teman-teman, perlu saya share di sini, saya sharing sedikit pemahaman saya. Silakan nanti jika teman-teman mau meralat atau mau komentari, bisa dikasih di kolom komentar di bawah. Oke, sekarang kita melanjutkan bahwa bekerja itu memang menjadi hak setiap orang, dan itu dijamin oleh undang-undang kita. Mau kerja ke luar negeri, mau kerja ke yang jauh sekalipun, ya, Eropa, Asia, itu memang hak setiap orang untuk pergi ke sana. Atau mau kerja di dalam negeri sendiri juga itu hak setiap orang. Jadi negara dalam hal ini tidak boleh melarang orang untuk bekerja. Ya. Yang kedua, bahwa negara dalam hal ini juga wajib memastikan perlindungan bagi warga negaranya yang bekerja. Ya. Memastikan dalam hal apa? Memastikan dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh, baik untuk pekerja yang di dalam negeri, sektor buruh, maupun yang di luar negeri untuk pekerja migran Indonesia. Nah, ini saya akan bahas persoalan pekerja migran Indonesia kita. Kenapa? Karena memang persoalan pekerja migran Indonesia kita dari dulu sampai hari ini belum bisa selesai. Nah, masalahnya yaitu toh. Regulasinya berubah-ubah, tapi masalahnya bukan selesai, malah menambah persoalan-persoalan baru, modus-modus baru, dan kasus-kasus baru. Ini uniknya di sini. Maka sedikit saya kupas bahwa dalam hal ini negara, pemerintah wajib memberikan perlindungan yang menyeluruh. Negara wajib hadir baik pada saat pra penempatan, ya, sebelum bekerja. Pra penempatan itu kan mulai dari pendidikannya. Ini negara harus hadir. Bagaimana kemudian memberikan pendidikan yang sesuai dengan pasar, kebutuhan pasar, keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, jangan sampai kemudian menempatkan orang yang bahasa Inggris juga tidak bisa, keterampilan tidak bisa, atau bahkan pernah juga saya menemukan kasus bahasa Indonesia saja nggak bisa, dia menggunakan bahasa Sunda. Ini menarik sekali. Yang berikutnya, bahwa pada persoalan penempatan ini menjadi hulu, ya, persoalan yang harus segera dibenahi sebelum kita membenahi persoalan yang di luar negeri. Kenapa? Karena data yang dirilis oleh BNP 2 TKI waktu itu, 80% persoalan pekerja migran itu berasal di hulu. Kok banyak banget 80%? Iya, karena memang persoalan carut marutnya di dalam negeri sendiri. Nah, contoh, orang mau berangkat ke luar negeri, itu rata-rata mereka mendapatkan informasi dari sponsor alias calo, bahasa kerennya PL, pekerja lapangan. Rata-rata mereka dapat informasi dari situ. Mestinya di pemerintahan desa itu ada papan informasi mengenai job, atau mengenai persyaratan, atau mengenai prosedur untuk menjadi TKI seperti apa, atau menjadi PM itu apa saja. Itu mestinya ada papan informasi. Jadi dari 80% tadi persoalan carut marut di dalam negeri sendiri, di hulu tadi kurangnya informasi. Nah, yang berikutnya, selain kurangnya informasi, itu juga masih banyak sekali praktek-praktek pemalsuan data di era digitalisasi seperti ini.
sudah iktp, tapi masih saja saya tahu memang oknum lebih pintar. Lagi-lagi sudah iktp tapi tetap bagaimana caranya oknum itu bekerja saya kurang tahu. Saya bukan bagian dari mereka. Masih saja pemalsuan identitas itu bisa dilakukan oleh sebagian mereka atau pelaku kejahatan untuk perdagangan orang khususnya. Selain pemalsuan dokumen juga ada persoalan lain seperti jeratan. Biasanya jeratan ini memang jeratan utang. Ketika TNI pulang, ya, biasanya ada oknum sponsor PL yang datang minta paspornya, dia kasih uang, niatnya minjamkan, tapi itu akan menjadi jeratan supaya PNI itu nggak bisa lari kemana-mana. Ya, harapannya dia ketika mau berangkat lagi ya harus lewat dia karena paspornya sudah dipegang oleh si PL tadi, oleh si sponsor. Ini banyak kasus-kasus seperti ini di daerah yang kita temukan. Kemudian ada juga kasus-kasus seperti misalkan dia tidak mendapatkan restu, tidak mendapatkan restu dari orang tua atau dari suami. Mereka bercerai, mereka ribut gitu kan, terus kemudian salah satunya memutuskan berangkat. Ini ada juga kasus-kasus seperti itu. Padahal salah satu syarat untuk keluar negeri ya salah satunya tadi harus mendapatkan izin dari keluarga atau suami yang memang harus diketahui oleh pemerintah desa dalam hal ini, ya, distempel dan dicatat dalam administrasi desa. Ini penting. Dan ini ada teman-teman kasus seperti itu. Kemudian ada juga kasus yang di beberapa desa yang hampir miris ya, itu tidak memiliki data warganya yang menjadi pekerja migran ke luar negeri. Saya pernah menemukan di beberapa desa yang mereka tidak memiliki pendataan untuk warganya ke luar negeri. Mestinya pemerintah desa ini memiliki tanggung jawab untuk mendata, karena regulasi yang baru ya seperti itu. Nanti kita akan bahas tentang kewenangan pemerintah daerah, provinsi dan pusat pada sesi yang akan datang. Kita akan, ini sekedar pendahuluan saja terkait dengan persoalan carut marutnya berada di dalam negeri sendiri. Jadi wajar ketika angka itu nyampe 80%. Kemudian persoalan ketika di negara penempatan, ini juga negara harus hadir. Bagaimana kemudian negara memastikan pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja, BP2NI itu harus memastikan negara penempatan itu memiliki instrumen hukum untuk melindungi pekerja asing. Jangan asal lempatkan gitu kan. Atau mungkin sudah ada instrumen hukumnya tapi tidak pernah diupdate gitu kan, sudah expire di mahkamah, harusnya diupdate gitu kan. Ini bagian daripada perlindungan yang mestinya warga kita sebagai warga negara atau pekerja migran sebagai warga negara itu layak untuk mendapatkan itu, dan negara menjadi kewajibannya untuk melindungi pekerja migran kita di luar negeri, di negara penempatan khususnya. Yang kedua, banyak sekali persoalan-persoalan yang harus dibenahi. Kayak di Timur Tengah, perubahan kebijakan ini terus cepat sekali. Di Timur Tengah ini memang primadonanya orang Indonesia. Orang bekerja ke Timur Tengah, Saudi itu ya ada harapan lain, bukan hanya bekerja, mereka ingin umroh, ingin haji. Jadi pasar Timur Tengah ini tidak akan mati. Maka pemerintah dalam hal ini wajib memberikan perlindungan bagi mereka yang ingin bekerja ke Arab Saudi atau negara lain. Karena memang bekerja adalah hak setiap warga negara Indonesia. Dan yang kedua, negara
sebagai negara itu memiliki kewajiban untuk bisa melindungi warganya yang bekerja di luar negeri gitu ya. Apalagi di saat hari ini, di saat pandemi, lapangan kerja semakin susah ya, di dalam negeri sendiri, maka orang bermigrasi menjadi keniscayaan. PHK di mana-mana di dalam negeri ya. S1 banyak di PHK, S2 banyak di PHK ya. Ya banyak ini ada ekonomi yang sangat berdampak sekali ya. Tidak menutup kemungkinan arus migrasi akan semakin deras. Jadi maka penting sekali dalam hal ini pemerintah wajib memberikan perlindungan, wajib hadir memberikan perlindungan baik dari tahapan pra keberangkatan, masa bekerja sampai kemudian dia pulang. Kok perlu memberikan pada saat dia pulang? Oh perlu, karena ketika pulang pun juga sangat potensi persoalan juga banyak banget, mulai dari penukaran uang yang rendah, terus kemudian penipuan, paksa, ini banyak sekali persoalan-persoalan ini ya. Kalau kita tongkrongin bandara Soekarno atau bandara manapun, kita pasti akan menemukan kemana ini jangan sampai kemudian pekerja migran kita selalu dianggap sebagai sapi perah ya. Diambil keuntungannya gitu ya, bukan hanya yang sukses saja yang diambil keuntungan ya, yang masalah juga kadang suka diambil keuntungannya gitu kan. Jangan sampai kemudian pekerja migran kita hanya dijadikan objek semata ya. Oke, jadi saya mengatakan ada tahapan dalam perlindungan tadi untuk pekerja migran kita, dari pra keberangkatan, masa penempatan atau saat dia bekerja, dan yang terakhir adalah purna penempatan. Ini negara wajib hadir. Nanti saya akan kupas tuntas ya. Kalau teman-teman masih nongkrongin channel saya, bila perlu subscribe, bila perlu like atau memberikan dukungan, saya akan kupas tuntas ya, sampai ke akar-akarnya. Baik, itu yang kedua ya. Berikutnya selain pemerintah juga wajib memberikan perlindungan. Oh, di sini yang berikutnya pemerintah juga wajib memberikan pelayanan. Pelayanan dalam hal apa? Dalam proses migrasi itu sendiri, pelayanan itu harus mudah, jangan dipersulit, birokrasinya dipangkas, jangan berbelit-belit ya. Orang mau kerja kok dipersulit. Nah, birokrasinya dipangkas. Contoh buat paspor, banyak teman-teman yang masuk ke aduan itu, kami buat paspor susah pak, buat paspor mandiri harus lewat oknum dan sebagainya di daerah-daerah. Pasti banyak seperti itu. Kenapa sih susah banget? Gitu. Kalau memang dia banyaknya kemarin masuk ke kita, dia cuti, dia lupa memperpanjang paspor di negara penempatan karena masa habis paspor itu kurang dari 6 bulan, dia keburu pulang. Mestinya kalau mau perpanjang kenapa seperti itu ditunjukkan paspor lama, KTP itu selesai. Kalau kurang meyakinkan kan ada ID, kenapa harus ada pengantar dari PT-nya atau rekomendasi dari dinas tenaga kerjanya? Ini sangat menjadi problem hari ini. Kalau pekerja migran dia mampu menunjukkan paspor lamanya, dia mampu menunjukkan ID-nya, dia mampu menunjukkan KTP-nya untuk proses perpanjangan, dan itu sudah sesuai dengan prosedur, kenapa harus kemudian dipersulit? Itu ya. Jadi dalam hal ini pemerintah itu wajib memberikan perlindungan dan juga wajib menjamin ya, pelayanan, dalam hal proses migrasi itu sendiri. Bukan hanya selain paspor loh, penerbitan SKCK ya, terus kemudian LTSA, layanan terpadu satu atap. Nanti saya bahas itu, LTSA itu apa. Makanya jangan kemana-mana, tetap di like channel saya, di subscribe channel saya.